Haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Kita akan sama-sama kembali belajar, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya mengajak saudaraku untuk menyiapkan Alkitab, baik Alkitab buku atau kitab suci dalam bentuk tab. Saudaraku, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada kesempatan kali ini. Bapa, kami boleh belajar, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapilah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini ya Bapa. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu yang bisa mengubahkan hidup kami, kuasa-Mu yang bisa membuat kami mengerti, bukakan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, apa yang hendak Kau sampaikan. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita didukakan dengan adanya virus COVID-19. Saudaraku, virus ini menyerang hampir semua negara di dunia dan membuat semua kita kembali mencari Tuhan. Kita semua berdoa kepada Tuhan dan kita berdoa di dalam nama Yesus. Saudaraku, kita akan belajar pada kesempatan kali ini doa di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat powerful, yang sangat dahsyat itu yang seperti apa. Kita akan belajar dari kisah seorang pengemis yang biasa duduk di bait Allah. Dia ketemu dengan Petrus dan Yohanes. Kita akan sama-sama buka dari kitab Para Rasul 3 ayat pertama sampai 10. Saudaraku, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini hanya sebagian. Saya mengajak saudaraku bisa baca sampai selesai. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Haleluya. Dan orang itu bisa berjalan, saudaraku. Saudaraku, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Kuasa Doa di Dalam Nama Yesus. Saudaraku, kuasa doa di dalam nama Yesus yang seperti apa? Yang bisa bekerja, berdampak secara powerful, saudaraku, secara dahsyat dan luar biasa. Ada 3 kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saudaraku, kuasa doa di dalam nama Tuhan Yesus bekerja bagi orang yang percaya dan taat kepadanya. Saudaraku, percaya di sini bukan berarti percaya yang biasa-biasa aja. Kalau hanya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, banyak orang Kristen yang dari lahir pun percaya. Bahkan iblis pun percaya Yesus adalah Tuhan. Kita bisa belajar dari apa? Dari kisah tentang anak-anak Skewa, ya. Ketika anak-anak Skewa di kisah Rasul 19, mereka berusaha mengusir setan yang ada dalam tubuh seorang yang kerasukan setan. Orang itu berkata, yang kerasukan setan itu, "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa?" Ya, iblis mengenal Yesus, iblis mengenal Paulus, tapi dia tidak kenal anak-anak Skewa. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anak Skewa itu digagahi oleh iblis dan mereka lari pulang tunggal-langgang dengan keadaan apa? Telanjang, dipermalukan sama iblis. Saudaraku, di sini percaya kepada Yesus adalah percaya yang full heart, sepenuh hati. Percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan dia telah menderita di atas kayu salib, menanggung dosa kita, menebus dosa kita, segala sakit penyakit kita kutuk sudah ditanggung Yesus. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri kepada para muridnya, dan dia naik ke surga kembali ke tahtanya, dan dia akan datang kedua kali untuk menjadi hakim antara orang hidup dan mati, dan menjadi raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudaraku, percaya yang sungguh-sungguh, saudaraku, itu yang diharapkan sebagai orang-orang Kristen. Sudahkah kita percaya hari ini? Saudaraku, yuk mari
bagi kita yang belum lahir baru. Yesus berkata kepada Nikodemus di Yohanes 3 ayat 3-5, tidak ada orang yang bisa melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali di dalam air dan roh. Yang pertama, percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Yang kedua, harus lahir baru. Lahir baru dibaptis selam dan dibaptis Roh Kudus. Saudaraku, ketika kita sudah percaya, kita akan punya kuasa yang dahsyat. Yang kedua, harus taat. Menjadi taat di sini, menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar percaya, tapi orang Kristen yang punya relasi intim dengan Tuhan. Taat membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Kita baca di ayat pertama dikatakan tadi bahwa Yohanes dan Petrus sedang menuju ke bait Allah pada pukul 3 petang untuk sembahyang. Saya percaya mereka melakukan itu tidak 1-2 hari, saudara, tapi setiap hari mereka setia taat untuk sembahyang, untuk bersekutu dengan Tuhan, membangun relasi iman mereka dengan Tuhan lewat doa dan sembahyang. Saya mengajak untuk kita semua, tidak cukup kita berdoa dalam nama Yesus, tetapi kalau kita tidak pernah sembahyang, percuma, saudaraku, tidak ada relasi pada Tuhan. Saya mengajak kita untuk sembahyang, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Seorang teolog berkata, saudaraku, bahwa para murid telah mengenal Yesus selama 3,5 tahun. Mereka bekerja bersama-sama dengan Yesus, selalu ada bersama dalam perjalanan dalam mengajar orang-orang. Jadi murid itu bersama Yesus, mereka melihat karya Yesus, dan mereka melihat Yesus sudah disalib dan bangkit, dan mereka percaya, dan mereka membangun relasi bersama Yesus. Saudaraku, itulah yang pertama, kuasa nama Yesus bekerja bagi orang yang percaya dan taat kepada Allah. Yang kedua, kuasa nama Yesus bekerja oleh karena belas kasihan Allah yang diberikan kepada orang yang dipilihnya untuk disembuhkan, dan kepada orang yang berharap serta percaya kepadanya. Saudaraku, kita baca di ayat kedua sampai ke-7 tadi, kita melihat bahwa pengemis itu diusung setiap hari. Pengemis yang sejak lahirnya itu lumpuh diusung setiap hari, ditaruh di depan bait Allah. Dia meminta kepada Petrus dan Yohanes. Dan saat itu saya percaya Petrus dan Yohanes, dia memalingkan harusnya konsentrasinya menuju bait Allah. Dia dengan melihat kondisi fisik orang yang lumpuh tadi, timbullah kepedulian atau belas kasihan. Dia mendekati orang tadi. Sama, saudaraku, seperti Anda dan saya, ketika kita ada di pusat perbelanjaan atau kita sedang berada di perempatan jalan, kita melihat ada pengemis. Saudaraku, kalau saya pribadi, kalau pengemis itu sehat, normal, belum tentu saya kasih. Tapi kalau pengemis itu tunanetra atau dia cacat, lumpuh, atau buntung kakinya, ada rasa iba dalam diri saya harus memberi kepada pengemis itu. Itu yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus. Dia datang kepada pengemis dan dia bertanya, kamu minta apa? Dia minta sedekah. Petrus menjawab, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai di dalam nama Yesus akan kuberikan padamu. Di dalam nama Yesus orang Nazaret berjalan. Saudaraku, seorang teolog juga berkata, orang sebagai gereja, saudaraku, dapat berfungsi dengan benar, harus peduli dan bertanggung jawab pada sesama, seperti halnya Petrus dan Yohanes yang memedulikan pengemis yang diletakkan di pintu gerbang bait Allah. Sebagai gereja, pada hari-hari terakhir ini, saudaraku, saya mengajak kita semua peduli kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID, sehingga mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman. Sehingga apa? Sehingga kasih Allah, kuasa Allah di dalam nama Yesus itu sampai Tuhan kepada mereka semua. Saya mengajak saudara, ayo kita peduli kepada saudara seiman kita, membantu mereka, baik doa, tenaga, berkat jasmani, rohani kita berikan kepada mereka, menjadi saluran berkat buat mereka. Poin yang ketiga, kuasa nama Yesus bekerja mendatangkan sukacita dan memuliakan nama Allah. Saudaraku yang terkasih, kita belajar di ayat 8-10. Pengemis lumpuh setelah mengalami kuasa kesembuhan sangat bersukacita sekali, berjalan dan melompat serta memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, dan semua tercengang melihat, wow, ini pengemis yang biasanya minta-minta lumpuh dan sekarang dia sudah sembuh. Luar biasa, sungguh dahsyat kuasa Allah. Saudaraku, ketika doa di dalam nama Yesus bekerja, maka nama Allah dipermuliakan. Firman Tuhan di Yohanes 13 ayatnya, Yohanes 14 ayat 13, Yohanes 14 ayat 13 katakan bahwa ketika kita berdoa minta di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan melakukannya untuk kita. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Endingnya apa? Bapa dipermuliakan. Kesimpulannya, saudaraku, untuk kuasa di dalam nama Yesus bekerja dengan efektif, kita harus percaya dan taat kepada Yesus. Yang kedua, kita harus
membangun relasi kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Dan kedua, saudara, ada rasa peduli, belas kasihan kepada sesama yang membutuhkan. Dan yang ketiga, di balik semuanya itu bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk diri kita, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, setiap kita mulai yakin dan percaya bahwa kuasa di dalam nama Yesus bekerja, karena kita percaya dan taat. Yang kedua, ada kepedulian pada sesama yang membutuhkan. Yang ketiga, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.